Iya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka sekarang pembacaan kita sampai di Yesaya pasal yang ke-8 ya. Kemarin sudah selesai Yesaya 7, sekarang Yesaya 8. Kita akan baca sama-sama seperti yang sudah kita tahu bersama. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya dipilih oleh Tuhan untuk memperingati bangsa Israel agar mereka bertobat dan kembali pada jalan Tuhan. Baik, Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang pertama, judul perikopnya di sana adalah anak nabi sebagai tanda. Ayat yang ke-1, ya Yesaya 8 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa Maher Shalal Hasbas, ya. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Sakaria bin Yeberekhya, ya. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas, ya. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur, ya. Saudara, ayat-ayat ini memprediksi kejatuhan Israel dan Aram. Aram jatuh ke tangan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi dan Israel menyusul pada tahun 722 sebelum Masehi. Yesaya menempatkan pesannya di atas gulungan kitab yang besar di tempat umum. Tuhan sedang memperingatkan seluruh umatnya. Nama anak itu berarti tangkas menjarah dengan cepat dan cepat merusak, ya. Jadi saudara, ini adalah tentang nubuatan kejatuhan dari bangsa Israel, ya, sehingga mereka menggenapi apa yang Tuhan sudah firmankan, dan Tuhan menggenapi apa yang sudah diprediksi, apa yang sudah dinubuatkan, ya. Dan ayat ini adalah prediksi tentang kejatuhan Israel dan Aram. Sekarang kita masuk pada ayat yang kelima, ya. Judul perikopnya kalau di Alkitab saudara sama dengan Alkitab saya, penyerbuan Asyur ke Yehuda. Ayat yang kelima, Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Resin dan anak Remalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur, dan dengan segala kemuliaannya air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Ayat yang ke-8, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Saudara yang terkasih, ya, karena bangsa Yehuda menolak kebaikan Tuhan dan sebaliknya memilih untuk mencari bantuan dari bangsa-bangsa lain, maka Allah akan menghukum mereka. Kita melihat dua sifat berbeda dari Tuhan, yakni kasih-Nya dan murka-Nya. Selalu saudara, ya, ingat, saya selalu mengingatkan kita, Tuhan bukan hanya Tuhan yang mengasihi, Dia juga Tuhan yang menghukum. Dia juga bisa menjadi Tuhan yang murka atas kejahatan dan dosa-dosa kita. Ya, jangan sampai kita punya paham hanya Tuhan yang mengasihi, jadi kita hidup dalam dosa, berbuat apapun Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap mengampuni. Jangan sampai kita terjerat dan masuk di dalam malapetaka penghukuman murka Tuhan karena kita tidak mengerti sifat Tuhan, sifat Allah. Ya, jangan pernah mengabaikan saudara, ya.
kasih dan tuntunannya, ya, sehingga mengakibatkan dosa yang akhirnya mengundang murka Tuhan atas hidup kita. Jadi jangan pernah mengabaikan kasih Tuhan, justru karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu hargailah kasih itu dan hiduplah sungguh-sungguh menyenangkan Dia. Jangan mempermainkan kasih karunia Allah. Masih ada sebagian orang Kristen yang beranggapan yang penting saya ke gereja, yang penting saya Kristen, mau hidup saya jadi pemabok, penjudi, pesina, pokoknya saya tetap selamat masuk sorga. Ya, walaupun ada yang mabok saudara, ya meninggal mabok tabrakan, tetap aja ditulis ya kalau meninggal rip. Ya, telah pulang ke rumah Bapa. Siapa yang ngomong begitu? Siapa yang bilang pulang ke rumah Bapa? Ya, belum tentu. Kalau matinya mabok kecelakaan, tidak bertobat, ya nggak tahu pulang ke rumahnya siapa. Jangan sembarangan berkata-kata, sebab Tuhan kita Tuhan yang bisa murka. Ya, kalau orang mati di hotel lagi bersinah, ya kita juga nggak tahu. Jangan dibilang telah pulang ke Yerusalem baru. Yerusalem yang mana? Hati-hati dengan hidup ini, hati-hati dengan perkataan kita saudara ya. Karena Tuhan memiliki dua sifat, yaitu mengasihi dan juga murka dan menghukum. Dan ingat, setiap kita satu saat akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Ya, mungkin kita luput dari semua penghukuman di dunia ini. Ada orang-orang yang terus hidup dalam dosa tapi nggak apa-apa itu saudara. Ya, kita nggak tahu besok di pengadilan Tuhan, nggak ada yang tahu. Tapi mari kita menjaga hidup kita. Ya, sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Ada sebagian orang yang beranggapan neraka itu nggak ada. Kalau Tuhan mengasihi, masa Tuhan menciptakan neraka? Ya, kalau prinsip saya, ada yang orang pernah bertanya sama saya gini, Bu, ya ngapain ibu sudah sungguh-sungguh hidup kudus, menjaga diri dalam pertobatan, ternyata besok waktu kiamat tidak ada neraka. Saya bilang sama dia, ya mau ada neraka, mau tidak ada neraka, saya memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Dan karena itu saya mau hidup kudus di hadapannya. Bukan hanya, kita kan hidup benar, hidup kudus bukan hanya takut masuk neraka saja. Kenapa kita tidak melakukan dosa? Kenapa kita tidak berselingkuh? Kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Bukan cuma supaya tidak masuk neraka, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Kita tahu kalau kita melakukan semua dosa itu Tuhan murka dan Tuhan benci dengan dosa. Ini semua ayat yang ditulis saudara di dalam kitab Yesaya menceritakan tentang bagaimana murka Tuhan ketika kita ini hidup bermain-main dan tidak mau bertobat. Apa yang dialami oleh bangsa ini saudara? Karena mereka tidak mau meminta pertolongan Tuhan. Mereka justru meminta pertolongan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kita harus mengenali konsekuensi dari pilihan kita saudara. Semua yang kita lakukan di hidup ini ada konsekuensinya. Apapun keputusan yang saudara ambil, ingat ya, semua keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Ketika engkau memilih hidup dalam dosa, ya ada konsekuensinya. Hari-hari ini banyak orang yang datang kepada saya, Bu, kenapa hidup saya hancur-hancuran, Bu, kenapa saya begini, gini, saya jatuh di dalam banyak malapetaka. Ya coba renungkan, itu semua yang kita alami sekarang adalah bagian dari konsekuensi yang kita lakukan di masa lalu. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita menderita bukan karena dosa, bersyukurlah, itu berarti Tuhan sedang mendidik kita. Ya, saudara, ada konsekuensi dari setiap pilihan kita di dunia ini. Allah ingin melindungi kita dari pilihan-pilihan yang buruk. Sebenarnya Tuhan itu mau melindungi bangsa ini. Tuhan itu mau menyatakan yang baik. Tuhan itu mau memberikan pilihan yang terbaik. Tapi seringkali manusia itu merasa sok pintar, menentukan jalan hidupnya sendiri, tidak meminta Tuhan untuk menuntun, tapi memilih jalannya sendiri dan dia lupa bahwa ada konsekuensi di balik setiap pilihan hidupnya. Ya, tetapi dia tetap memberi kita kebebasan untuk menentukan pilihan kita. Tuhan sudah membentangkan jalan yang terbaik. Kebahagiaan hidup manusia di dunia ini bukan waktu kita mendapat semua yang kita inginkan, tapi waktu kita dapat mencapai apa yang Tuhan inginkan. Bagi anak-anak muda yang mendengarkan ini, saya cuma mau bilang, jangan hidup menurut
keinginanmu, tapi hiduplah bagi kepentingan Tuhan. Ya, selama Tuhan masih beri kita waktu untuk melakukan, untuk hidup bagi kemuliaannya, kejarlah apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ke-9, ya, pada waktu itu saudara, akhirnya pusat kerajaan Asyur terletak di antara sungai Trigis dan Efrat. Air yang meluap di sini adalah suatu cara, ya, puitis untuk menggambarkan kekuatan luar biasa dari pasukan Asyur. Jadi yang dimaksud di sini akan meluap, ya, seperti air, itu Tuhan menggambarkan, ya, kekuatan yang luar biasa dari Asyur yang akhirnya menaklukkan bangsa ini saudara, karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Ayat yang ke-9, ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah, ya. Perhatikanlah, ya, segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. 2 kali diulang. Ayat 10, buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tetapi tidak akan terlaksana juga. Sebab Allah, ya, menyertai kami. Saudara, ya, ketika mereka tidak mau menuruti kepada Tuhan, maka bangsa Asyur, ya, dengan kekuatan yang besar akan berkata, perhatikanlah, ya, malah Tuhan menyertai mereka untuk menyerang bangsa ini saudara. Buatlah rancangan tapi akan gagal. Buatlah keputusan tetapi tidak akan terlaksana. Sebagian orang-orang yang terus hidup, ya, dengan keinginannya sendiri dan tidak bergantung kepada Tuhan akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Di sini dikatakan buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tapi tidak akan pernah terlaksana. Ada seorang ibu yang konseling kepada saya, dia bilang, ibu, saya tuh bingung lihat suami saya, ngerjain apa-apa tuh gagal, ngerjain ini gagal, ngerjain itu gagal, saya itu sudah curiga, kenapa semua yang dia buat tidak ada yang berhasil. Ternyata baru saya ketahui, Bu, dia berselingkuh dan punya perempuan simpanan. Saudara, ketika orang itu hidup di dalam dosa, maka semua yang dia lakukan tidak akan berhasil, ya. Tidak akan membawa damai sejahtera dalam kehidupannya. Ya, bahkan semua keputusan, ya, tidak terlaksana. Yesaya, ya, berkata di sini saudara, dengan nubuatan di situ dibilang terkejutlah, ya. Terkejutlah, firman Tuhan berkata. Ini berarti kehilangan keberanian karena tekanan dari ketakutan yang akan datang tiba-tiba. Bayangkan Tuhan berfirman kepada bangsa itu, ya, ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah. Perhatikanlah, ya, segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Diulangi lagi, berikat pingganglah dan terkejutlah. Bahwa semua rancangan yang dibuat akan gagal. Ya, ambillah keputusan tapi tidak juga akan terlaksana. Ketika murka Tuhan turun, maka apa yang dilakukan tidak akan terjadi saudara. Karena itu kita mau bertobat kepada Tuhan. Kita lanjut ayat yang ke-11. Yesaya terpaksa bersembunyi, judul perikopnya kalau saudara punya Alkitab ada judul perikop. Yesaya terpaksa bersembunyi. Ya, di sini dikatakan saudara, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini, persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Saudara, Tuhan berkata, jangan kamu takuti apa yang mereka takuti.
Hari-hari ini bukannya roh ketakutan sedang merajalela begitu luar biasa, sehingga banyak orang terintimidasi. Ya, kita tidak perlu takut. Kalau hari-hari ini orang semua takut dengan virus, takut mati. Alkitab berkata, kamu tidak perlu menakuti apa yang mereka takuti. Kamu tidak perlu takut dengan apa yang orang-orang lain takuti. Ya, yang perlu kita takut di sini adalah milikilah, takutlah akan Allah dan gentarlah terhadap Dia. Saudara, memang kita semua disuruh waspada. Ya, kita harus berjaga-jaga. Tetap mengikuti apa yang pemerintah anjurkan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Tetapi jangan mau hidup dikuasai oleh roh ketakutan. Sehingga apa-apa takut. Saya melihat hari-hari ini betapa luar biasa roh ketakutan yang sedang bekerja di antara orang-orang, termasuk orang-orang percaya. Tuhan tidak mau kita mengalami ketakutan. Pada akhirnya ternyata semua ketakutan itu berpusat pada satu, yaitu apa? Takut mati. Kita sebagai orang percaya, ayat ini berkata, Yesaya diingatkan oleh Tuhan. Ya, jangan, ayat yang ke-12 sana, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut persepakatan bangsa ini. Ya, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Biar ayat ini menjadi kekuatan bagi kita semua malam hari ini menghadapi ya ancaman atau intimidasi virus yang hari-hari ini sedang terjadi. Tidak usah takuti apa yang orang takuti, sebab kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Ya, hari-hari ini kita memang harus hidup dengan hikmat, tapi jangan lupa iman harus berada di tingkat yang paling tinggi dalam hidup kita. Ya, kita harus berhikmat tapi juga harus beriman. Jangan sampai berhikmat tapi sudah tidak beriman. Saya hanya memberitahu buat saudara, jangan terlalu berlebihan. Kita harus tetap waspada tapi jangan ketakutan, kata firman Tuhan ya. Ayat 13 di sana dikatakan ya, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui ya, sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ya, mari akui Tuhan dalam segala laku kita. Mari kita akui Tuhan dalam segala hidup kita, bahwa Tuhan yang melindungi kita. Dia yang menjauhkan kita dari segala hal yang tidak baik, saudara. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Tidak perlu takut berlebihan. Mari jalani hidup ini. Banyak orang yang masih WA kepada saya, ibu tolong saya hidup dalam kecemasan, ketakutan, sehingga tiap malam saya gak bisa tidur, tiba-tiba disergap oleh roh ketakutan. Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Taruh iman kepada Tuhan di atas segala-galanya, saudara. Ya, kepada Tuhanlah saja harus kita takut. Kepada Dialah saja harus kita gentar, bukan kepada yang lain. Tuhan tidak ingin kita ini akhirnya ketakutan, kita ini akhirnya gemetar karena perkara-perkara yang lain, saudara. Yesaya dan juga banyak nabi dipandang sebagai pengkhianat karena ia tidak mendukung kebijakan bangsa Yehuda. Ya, dia memanggil bangsa itu untuk lebih dulu menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kembali baru kepada raja, ya. Dia bahkan memprediksi kejatuhan pemerintah. Ya, Yesaya dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa itu supaya mereka bertobat, dan dia menjadi orang yang kelihatan tidak mendukung kebijakan-kebijakan bangsa. Kenapa? Karena para rajanya hari-hari itu sudah bukan raja yang hidup takut akan Tuhan. Raja yang memberontak, hidup di dalam segala ketamakan, raja yang hidup di dalam segala keinginan dan memuaskan diri sendiri dan tidak takut akan Tuhan. Makanya kita perlu berdoa bagi bangsa ini supaya pemimpin bangsa ini setidaknya orang yang takut akan Allah, ya, orang yang masih mau ya melakukan apa yang benar, saudara, ya, bukan orang yang melakukan semua yang dia inginkan secara pribadinya saja, tapi dia tidak takut Tuhan. Kita bersyukur hari-hari ini bangsa ini, ya saudara, dibawa orang yang takut akan Tuhan. Ya, Yesaya selama ini terlihat sebagai orang yang memberontak karena dia membawa bangsa ini untuk menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Tetapi rajanya membawa rakyatnya untuk
percaya kepada bangsa-bangsa lain dengan kekuatan militer yang lain. Ketika terjadi perang, mereka tidak datang pada Tuhan, tapi mereka mencari bantuan kepada bangsa-bangsa lain. Kita berdoa supaya Indonesia menjadi negara yang kuat berdoa. Ya, kita melihat saudara, bukankah ini pembelaan Tuhan hari-hari ini? Kita melihat angka kesembuhan orang yang terkena COVID itu naik terus, dan saudara, sekalipun angka orang yang terjangkit itu juga tinggi, tapi kita melihat angka kesembuhan juga tinggi dan angka kematian itu ya terus ditekan. Ya, kita melihat kenapa? Karena masih ada orang yang berdoa di atas bangsa ini. Mari kita mewakili bangsa kita setiap hari datang menjerit di hadapan Tuhan. Ketika kita rakyatnya mau terus meminta campur tangan Tuhan buat bangsa kita, maka Tuhan pasti akan mendengar. Ya, jangan kamu takuti apa yang ditakuti oleh orang-orang di luar sana. Takutlah akan Tuhan. Amin. Ya, jangan takut berlebihan kepada virus. Kita tetap harus bijaksana menjaga kesehatan, tetapi jangan takut dan diintimidasi oleh ketakutan terhadap virus ini. Kita harus melawan roh ketakutan ini, saudara. Ya, dan mulai belajar mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita apa-apa udah takut mati, takut ini, kita malah tidak beriman loh. Dan firman Tuhan berkata, apa yang kau takutkan itu akan terjadi. Karena sesuatu yang engkau takutkan itu sama dengan engkau imani. Jadi hati-hati saudara. Kita mau terus berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan terus memberikan kita kekuatan untuk terus bersandar kepada Tuhan. Ya, bagi rakyat Yehuda, takut pada serbuan merupakan ancaman yang besar. Mereka memiliki musuh-musuh yang kuat di dekat mereka. Namun Yesaya berkata, tetapi Tuhan semesta alam, kepadanya lah harus kamu takut. Ia akan menjadi tempat kudus. Ketakutan adalah musuh besar dari iman. Ya, dan penghalau. Ya saudara, kita percaya penghalau yang kuat bagi ketenteraman, ya, dan pikiran kita, saudara. Kalau orang sudah hidup di dalam ketakutan, maka saudara, ya sudah tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Orang takut, jiwanya terganggu, lalu akhirnya ada apa? Keributan, sama istri berantem, sama suami berantem, sama semua orang berantem. Kenapa terjadi pertikaian yang tinggi hari-hari ini? Tingkat KDRT dalam rumah tangga naik. Bahkan banyak orang Kristen yang tiap hari ribut. Kenapa? Karena ketakutan sedang merajalela. Ingat, ketakutan adalah musuh iman. Ya, mari kita mau hidup dengan sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Orang yang takut berarti nggak percaya Tuhan loh. Ya, ingat saudara, jangan takut. Waktu engkau takut berarti engkau meragukan Tuhan. Tapi ketika engkau percaya, ya, mereka terlalu takut pada musuh-musuh yang dianggap besar. Hari ini apa yang engkau takutkan? Anak-anak muda, engkau takut akan masa depanmu? Ya, percayakan masa depanmu pada Tuhan. Berserah kepada Dia, percaya dan perkatakan, aku percaya Tuhan memberiku masa depan yang luar biasa. Ya, para bapak-bapak, apa yang kau takutkan sekarang? Penghasilanmu, pekerjaanmu, mari mulai memperkatakan, aku percaya Tuhan menyertai hidupku. Jangan takut. Ya, ketika engkau takut, engkau sedang meragukan Tuhan, dan ketakutan adalah musuh iman yang terbesar. Iya, kita sudahi sampai di sini dulu karena waktunya sudah habis. Saya percaya saudara kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, dan saya percaya kita mau terus setia untuk berdoa. Saya mendapat banyak kesaksian dari orang-orang yang WA ke saya. Ada satu orang ibu yang bersaksi, ya, karena setiap malam Ibu Debbie berdoa supaya yang hamil bisa memiliki keturunan, yang belum hamil bisa hamil, ya, yang orang-orang yang merindukan memiliki anak berdoa supaya ada kehamilan, dan seorang ibu mengucapkan terima kasih, ya, karena anaknya akhirnya sekarang hamil. Ya, bertahun-tahun mereka menantikan. Dia berkata, saya bagikan mesbah doa kepada anak saya, Bu, dan setiap kali Ibu berdoa untuk kehamilan, saya bersepakat dengan anak saya tumpang tangan di perutnya, dan puji Tuhan, ya, beberapa hari yang lalu kami dapat kabar anaknya sudah positif. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, karena itu jangan takut. Ya, kita mau menghadapi hidup kita dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Kita mau terus berkata, kami mau mengiringmu seumur hidup kami.
Kami tidak takut. Apa yang mereka takutkan, kami tidak takut karena kami punya Tuhan. Mungkin orang di luar sana tidak punya Tuhan, tapi kami mengenal Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan yang menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami mau bangkitkan iman kami hari ini. Kami hanya mau berkata, kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang hebat. Pada waktu itu Yehuda, bangsa Israel takut dengan bangsa-bangsa di sekelilingnya yang mungkin bisa mengalahkannya. Tapi Yesaya datang dengan nubuatan dari Tuhan. Jangan takut. Engkau punya Allah yang lebih besar dari semua musuh-musuhmu, termasuk musuh sakit, penyakit, musuh prediksi tentang keadaan darurat ekonomi ke depan. Kami punya Tuhan yang besar yang sanggup meluputkan dan menjaga kami. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Bagian kami mencari Tuhan dalam hadirat-Nya. Terima kasih Bapa. Mari katakan pujian ini sebagai tanda iman kita. Kita mau bilang kami mau mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ya Tuhan kehendak kami. Bawa hidup kami Tuhan hari-hari ini. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami Bapa. Kami tidak perlu takut apa yang ditakutkan oleh orang lain, karena kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melindungi, Tuhan yang sanggup menjagai, Tuhan yang sanggup terus memberikan kehidupan bagi kami, bahkan hidup yang berkelimpahan. Tuhan, kami mau bertobat hari-hari ini. Karena itu Tuhan, jauhkan segala murka-Mu Tuhan, bahkan atas hidup kami. Kami malam hari ini yang datang bersama-sama dengan keluarga kami memohon kepada Tuhan, biarlah anugerah Tuhan turun atas keluarga kami. Bapa, atas suami, istri dan anak-anak. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup kami, untuk senantiasa kami mau percaya pada Tuhan. Sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Biar ada suami-suami yang menjadi imam yang benar di tiap rumah tangga. Ada istri-istri yang menjadi penolong. Bahkan ada anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan. Itu kerinduan kami Bapa. Kami berdoa, turunlah kiranya anugerah-Mu atas keluarga dan rumah tangga kami. Tidak ada pertikaian, perceraian apapun. Kami percaya Tuhan yang menyatukan kami. Mari buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, bahkan hidupmu akan menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati dan Immanuel, Tuhan menyertai. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.